Shalom. Halo Juni, apa kabar hari ini? Halo Kak Tea, kabarku baik sekali, puji Tuhan. Sehat, walaupun Depok lagi zonanya tidak baik. Zona Oh, masih merah gitu. Mungkin udah ke zona mas, hitam kali. masih ini ya, masih kerja dari rumah ya? Iya Kak, masih WFO gitu ya. Jadi masih WFO. ngajar itu ngajar itu secara daring gitu. PJJ Oh, namanya. oh ya. Oke, jadi terima kasih Juni hari ini mau cerita dengan Kak Tea hari ini di channel YouTube Kakak. Jadi semoga kita berharap teman-teman yang mendengar kita cerita-cerita hari ini bisa terinspirasi satu dua hal dan boleh dikuatkan hari ini ya. Jadi sebelum kita jauh cerita ya, Dek, boleh kenalan dulu sama teman-teman kan pada nggak semua tahu ya Ya. siapa Juni dan apa aktivitas Juni sehari-hari. Silakan. Perkenalkan, halo, namaku Juni gitu. Boleh mungkin lebih dekat dipanggil Yuni kali, karena keluargaku tuh manggilnya Yuni gitu. Hanya orang tertentu yang panggil Juni gitu. Aku tuh stay-nya di salah satu kota yang ada di Indonesia ini, yaitu Depok. Sekarang lagi kegiatannya sih mengajar, tetapi lewat daring gitu ya, lewat internet, misalnya secara online gitu, karena kan sekarang lagi virus COVID-19, jadi memang harus mengajarnya itu melalui online lah gitu. Aku mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Depok gitu ya, yang ada di Depok. Jadi ya itulah kegiatanku sehari-hari, hanya mengajar, terus melakukan kegiatan yang positif lah gitu, mungkin olahraga, dan juga ya kadang aku nulis di Instagram gitu, jadi memberikan quotes ataupun cerita-cerita yang menginspirasi begitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kenalan jauh sama Juni, nanti aku akan taruh kontaknya, bukan kontak nomor WhatsApp, tapi link Facebook dan Instagram mungkin supaya siapa yang mau cerita-cerita lebih jauh bolehlah cerita-cerita teman Juni kalau tertarik dengan kisah hari ini. Jadi Dek Jun, kita mungkin langsung ke ini aja ya, ke apa yang kakak mau unit cerita hari ini. Jadi beberapa saat ini kan kakak agak khawatir dengan situasi orang-orang muda saat ini karena baru-baru inilah belum lama ada berita yang viral di Instagram khususnya ada anak muda perempuan kalau nggak salah yang mengakhiri hidupnya karena putus cinta kayak gitu ya. Jadi itu dia masih kayaknya 17 tahun terus mengakhiri hidupnya karena dia baru putus cinta meninggalkan surat dan lain sebagainya. Nah, kakak jadi ingat kisah Ndu lah ya, yang tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun bersama sang pacar dulu, sang mantan lebih tepatnya. Tapi hari ini kakak tahu udah berakhir gitu. Jadi kakak lihat Yuni masih semangat, masih bisa bekerja dengan baik gitu dan tidak berpikir ke arah sana atau mungkin ada berpikir tapi nanti Yuni ceritalah gitu. Tapi sebelum ke situ deh, boleh sharing dulu uh, ya supaya teman-teman juga tahu betapa ini sebenarnya memang butuh penyembuhan dan lain sebagainya. Tapi kisah singkatnya, bagaimana Yuni dan bagaimana berakhirnya kisah itu, berapa lama berpacaran, boleh diceritakan sama teman-teman yang lain yang mungkin saat ini menonton kita hari ini. Boleh Yuni? Ya, terima kasih Kak Tea. Sebenarnya kalau boleh jujur sebenarnya agak takut sebenarnya untuk bercerita gitu ya, untuk bercerita tentang luka gitu ya, karena kan istilahnya ini kan luka yang belum lama gitu ya, belum lama, bahkan belum terlalu pulih justru kalau menurut aku pribadi gitu. Cuman berani terima ajakan dari Kak Tea, karena menurut aku sendiri mau sampai kapan gitu ya, mau sampai kapan luka ini diam di diri sendiri gitu. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan cerita dari sisiku dan dia itu menjadi penguat bagi orang lain juga gitu. Mungkin
nggak semua orang, jadi kayak hanya orang-orang tertentu saja sih Kak yang tahu sebenarnya seberapa detail masalah yang kuhadapi gitu. Jadi dulu putusnya itu kami sudah putus 1,5 tahun lebih lah gitu, udah hampir mau 2 tahun inilah kita sudah berpisah gitu ya. Ini di luar pemikiranku sendiri gitu ya, misalnya ini wah kenapa aku harus putus gitu ya. Jadi kami itu berpacaran mulai dari semester 3 kalau nggak salah, pada saat kuliah dulu di kampus gitu ya, semester 3 sampai jadi perjalanan kami merajut kasih itu selama 6 tahun gitu ya, selama 6 tahun. Dan menurutku itu adalah proses yang nggak mudah untuk dilalui, bahkan kami sudah melaluinya banyak hal gitu ya, mulai dari nol sampai dia akan menjadi salah satu calon pendeta di salah satu gereja begitu. Nah, menemani dia dari nol itu nggak mudah, tadi kan aku bilang banyak hal yang udah kami lalui bersama, sampai ada beberapa orang yang kayak menjudge kami, yang menyatakan bakalan putus nih, nggak akan lama tahan gitu ya. Pada akhirnya kami bisa buktikan gitu, kami tuh udah buktikan 6 tahun nih gitu, bahkan sampai kami sudah berbicara secara personal gitu, mau lanjut hubungan ini kemana gitu. Bahkan kita udah punya planning gitu ya, kita udah punya planning gitu ya. Oke, kita mengumpulkan dulu untuk biaya gitu ya. 2 tahun lagi kita akan serius, misalnya dalam arti melangkah ke depan gitu ya. Nah, pada saat itu bahagia gitu ya. Kita udah bicaranya itu secara intim gitu ya, dalam arti itu yang diinginkan oleh pasangan-pasangan ya gitu ya, untuk melangkah lebih maju selain pacaran gitu ya. Nah, akhirnya kita udah punya ini nih Kak, kita udah punya buku tabungan masing-masing gitu ya. Jadi dia buka tabungan, aku juga buka tabungan. Jadi kan itu ada salah satu bank itu menyediakan kayak tabungan jangka panjang 2 tahun gitu ya. Jadi kita udah buka sama-sama dengan tujuan ini untuk biaya pernikahan ya. Jadi setiap bulan kita nabung nih gitu. Udah berapa juta gitu, udah nggak sedikit lah gitu ya Kak. Jadi nabung gitu ya. Seneng lah gitu, antusias untuk menabung itu luar biasa gitu ya. Bahkan aku sampai buka satu lagi, jadi aku punya 2 tabungan hanya untuk itu, karena aku tahu bahwa gaji dia bakalan nggak seberapa lah gitu untuk membiayai nanti, apalagi kita itu beda budaya gitu ya. Ya ini mau cerita sedikit, kita itu berbeda budaya, beda gereja, beda latar belakang gitu ya. Jadi banyak hal yang berbeda dari kami gitu. Tapi kita dulunya secara masih semester 3 ya udah jalanin aja dulu. Nah, pada saat tahap ini kita memikirkan matang-matang gitu ya. Biayanya nggak mudah, akhirnya kita buka tabungan, dan aku berpikiran aku punya konsep pernikahan sendiri. Aku udah sampai gitu loh. Aku punya konsep pernikahan sendiri. Jadi aku nggak mau membebani dia gitu, karena aku tahu berapa sih nanti budget dia gitu ya. Jadi aku tuh nabung sendiri gitu. Jadi akhirnya kayak 1 bulan itu aku setengah gaji aku untuk biaya pernikahan itu gitu ya. Aku rela untuk kayak bersyukurnya gitu ya, aku kerja di yayasan sosial yang biaya hidupku tuh udah ditanggung oleh yayasan gitu kan. Jadi bersyukur sekali sih. Jadi setengah itu jadi aku udah save untuk pernikahan gitu. Tapi di luar itu tadi ya, di luar nalar kita, di luar kehendak kita gitu, lagi-lagi kehendak Tuhan gitu ya. Kami putus selesai, dan itu bertepatan 1-2 mingguan atau 3 mingguan setelah kami merayakan Enif ke-6 tahun gitu. Itu di luar dari sangat-sangat menyesakan gitu ya, karena aku tuh udah punya konsep sendiri tentang pernikahan, udah punya ekspektasi gitu ya, ekspektasi sendiri tentang pernikahan, udah nggak sabar untuk bertemu dengan dia gitu ya, karena kita itu selama ini boleh dikatakan lebih sering itu LDR gitu. LDR-nya cukup lama, walaupun kita ada momen-momen tertentu dia datang gitu, kita bertemu gitu, tapi dalam arti kita lebih seringnya itu LDR gitu. Aku cukup menikmati hubungan yang LDR karena prinsip kita itu saling percaya gitu. Aku percaya dia percaya aku gitu. Jadi itu nggak masalah sebenarnya, waktu itu momen LDR itu nggak masalah. Itu bukan hal yang masalah banget lah dalam hubungan kami gitu. Cuman pada saat itu yang buat aku sakit adalah ketika bulan 3 tanggal 17
situ kan enif kami sekaligus ulang tahun dia gitu ya. Nah, aku datang ke salah satu tempat dia melayani gitu ya. Tempat dia melayani, aku datang ke sana untuk merayakan enif kami dan juga merayakan ulang tahunnya. Dan juga aku sudah diperkenalkan kepada jemaat itu gitu. Aku sudah diperkenalkan kepada jemaatnya. Dia memperkenalkanku, bahkan diperkenalkan kepada, gimana ya kakak bisa bayangkan nggak sih Kak, kayak ini tuh udah kita diperkenalkan ke depan jemaatmu, misalnya ke depan jemaat gitu, yang menandakan bahwa ini dia tuh udah serius. Aku tuh nggak punya pikiran yang aneh-aneh gitu Kak. Oh dia berani, aku bahkan kayak apresiasi gitu, appreciate banget lah dengan dia yang berani untuk aku akan memperkenalkan kamu ke depan jemaat aku gitu. Aku diperkenalkan ke jemaatnya gitu ya. Jadi kayak waktu selesai dia khotbah, dia kenalkan, ini siapa, ini calon saya gitu. Bahkan ke majelis gitu ya. Jadi jadi waktu itu udah perkenalkan juga ke semua majelis yang ada di sana gitu. Senang, nggak terpikir, saya bahagia gitu kayak kok komplit, misalnya kok apa ya, lengkap gitu loh Kak gitu, kayak bahagia banget lah gitu. Hingga bahkan jemaat datang untuk memberikan makanan ke pastorinya pada saat itu gitu, karena tahu aku datang gitu ya. Bahagialah gitu. Terus akhirnya setelah 3 minggu aku pulang dari tempat itu, memang bulan Januari kami ada sedikit konflik gitu ya, tapi itu udah kita selesaikan sebenarnya gitu. Tapi aku nggak tahu apakah itu ada kaitannya atau enggak gitu, tapi mungkin ada sedikit kaitannya gitu. Bulan 12 itu bulan 12 ke bulan Januari itu kita ada konflik sedikit, dan itu cukup parah sih. Enggak pernah aku bilang, oke, kita selesai aja. Itu tuh bulan Januari, Pak. Ingat sekali, tapi dia menangis, enggak, kamu terlalu mudah untuk katakan selesai gitu ya. Dan aku senang bahkan selama kami berpacaran yang sering bilang putus itu aku Kak gitu. Yang sering bilang putus itu aku gitu, tapi dia nggak pernah mau. Jadi selama 6 tahun itu kita nggak ada namanya putus sambung gitu ya. Jadi memang dia berkomitmen, benar-benar berkomitmen pada saat 6 tahun ini gitu. Hingga akhirnya bulan 4 pertengahan kalau aku nggak salah gitu. Itu masa-masa mau Paskah gitu ya. Masa-masa mau Paskah. Jadi tuh aku mengalami yang namanya kesakitan itu di Rabu Abu, Kamis Putih itu aku alami sakitnya gitu loh Kak. Jadi aku benar-benar merasakan penyaliban Tuhan Yesus itu. Tapi Paskah banget ya, Via Dolorosa lah ya. Ya jadi kayak, tapi dalam konteksku gitu kan, jadi aku udah benar-benar merasakan kayak beratnya gitu loh salib yang harus dipikul gitu kan. Bulan 4 gitu, dia mengikuti salah satu pentahbisan salah satu pendeta, koleganya lah gitu, aku nggak bisa sebutkan gereja mana. Terus dia akhirnya sharing dengan aku. Jadi dia selalu gitu. Jadi kita selalu, kamu lagi ngapain? Kita selalu sharing gitu setiap malam gitu kan. Hingga akhirnya dia bilang begini gitu. Mentor aku tanya, kamu punya pacar nggak gitu kan? Oh punya gitu. Apakah pacarmu ini diterima di keluargamu gitu? Nah itu kayak batu, kayak tertampar gitu bagi dia gitu kan. Memang ku akui bahwa hubungan kami itu dulu sempat ditentang oleh keluarganya gitu ya, karena I don't know karena apa gitu, karena menurutku itu sesuatu yang nggak jelas juga. Dia pernah bilang karena aku tuh Batak, orang punya konsep Kak, budaya itu misalnya seperti kayak budaya tertentu itu nggak cocok dengan budaya yang lain gitu. Jadi mungkin juga karena jadi dia pernah cerita juga mereka punya luka terhadap budaya kita gitu. Jadi itu aku maklumi gitu ya, hingga akhirnya kita pernah backstreet gitu Kak. Jadi tetapi ya singkat cerita lah gitu. Jadi dia sadar bahwa ternyata pasanganku ini belum diterima di keluargaku. 100% belum diterima. Kayak misalnya ada anggota keluarga yang lain sudah tahu aku, sudah mengenal aku, dan kami sudah berkomunikasi, dan dia menerima aku. Tapi ada keluarga inti, maksudnya keluarga inti yang memang memiliki hubungan erat dengan dia, yang nggak setuju dengan hubungan kami, gitulah. Jadi itu menjadi salah satu pergumulan hidup dia, gitu, dan juga menyadarkan dia bahwa iya, ini tuh batu besar, gitu, misalnya tembok yang harus diruntuhkan, tapi sangat sulit, gitu. Kemudian dia itu ada belum selesai pada kedukaan yang tertunda sih, aku menggunakan itu Kak, karena memang
apa ya, mamahnya gitu ya, mamahnya sudah lama meninggal gitu ya. Pada saat kami pacaran pun dia belum bisa jujur kepada mamanya bahwa kami masih pacaran gitu. Nah, itu mungkin jadi kedukaan yang tertunda bagi dia gitu. Dia merasa dia merasa bahwa kayak penyesalan gitu loh, Kak. Kayak aku nggak jujur ke mamaku dia terakhir, begitu gitulah. Jadi kayak kedukaan yang tertunda gitulah. Nah, itu menjadi problem besar sebenarnya untuk hubungan kami gitu. Hingga akhirnya aku pernah mengajak, oke, kita ayo sama-sama gitu. Kamu butuh pulih gitu ya. Dan aku nggak tahu ternyata dia dan dia baru menyadari bahwa dia tuh kedukaan tertunda. Itu ya baru menyadari itu ketika pada saat pentabisan temannya itu gitu loh, Kak. Jadi dia baru menyadari itu, dan aku pun sebagai pasangan pun lalai, dalam arti aku nggak tahu ternyata dia tuh belum selesai dengan duka citanya gitu, dia belum selesai dengan dukanya, kedukaannya gitu. Dan berkali-kali aku minta, aku bertahan enggak, jadi kita sempat 2 minggu break gitu loh, Kak, 2 minggu break, jadi kita sama-sama berdoa gitu kan. Hingga akhirnya dia 2 minggu itu dia katakan, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, katanya gitu kan. Aku udah terlalu bohongi kamu, aku bohongi keluargaku, gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya daripada kita saling menyakiti, katanya gitu kan. Kita selesai gitu. Tapi dia nggak mau untuk dalam arti dia nggak mau memutuskanku gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau aku yang memutuskan kamu, aku jadi pria yang jahat gitu loh, Kak. Kalau aku nangkepnya seperti itu. Tapi dia minta aku untuk mutusin hubungan ini, ya gila kan gitu. Aku tuh tetap mau bertahan lah gitu kan. Aku tuh nggak bisa gitu, kayak apa ya, 6 tahun perjalanan gitu. Aku mikirnya 6 tahun perjalanan gitu, nggak udah mudah. lulus SD, Bo. Iya, udah lulus SD, bahkan apa ya, kayak aku menurutku dari semua mantan gitu ya, dia termasuk pria yang menurutku yang bisa memberikan apa ya, dia bisa sebagai guru, dia bisa sebagai sahabat, bahkan sebagai bapak gitu loh, Kak. Kan aku kan deket banget sama bapakku ya gitu. Aku selama merantau gitu ya, dia itu tuh udah kombinasi gitu loh, Kak, udah paket lengkap gitu. Dan aku ketika aku jauh dari bapakku pun aku nggak merasa kehilangan bapakku gitu loh, walaupun kami jauh gitu. Kayak apa ya, dia tuh paket lengkap gitu, komplit lah gitu. Aku nggak menemukan perfect lah ya buat Juni. ya untuk aku tuh perfect lah gitu kan. Terus dia menginginkan aku yang memutuskan. Oke, kayak jadi aku sempat tarik ulur gitu kan, hingga akhirnya aku menyadari bahwa aku berdoa kepada Tuhan gini kan. Aku pun apa ya, secara mental aku nggak siap sebenarnya, Tuhan, itu doaku gitu. Secara mental aku nggak siap, tapi kalau dia pernah katakan ini, Kak, ya udah kalau kamu mau kita terus lanjut silahkan, katanya kayak gitu. Tapi kamu jangan, satu hal yang harus kamu tahu, kamu jangan pikirkan kebahagiaanku. Itu kayak apa ya, kayak ya aku nggak bisa lah jalanin hubungan kalau kamu nggak bahagia gitu kan. Aku juga nggak bisa jalanin hubungan kalau aku nggak bahagia gitu. Jadi keduanya itu harus bahagia gitu ya. Aku menangis. Ternyata belum selesai. Aduh, aku takut. Yang tertunda juga ini ya. Iya. Jadi kayak ya aku nggak bisa sih, kata-kata dia tuh kayak menusuk gitu loh, kok dia ngomong gitu kayak kejam sekali bagiku sih, secara personal gitu kan. Itu kata-kata terkejam dia menurutku gitu. Dia nggak pernah maki gitu, dia nggak pernah maki, bahkan nggak pernah mukul gitu loh. Dia selalu kebanyakan mengalah, tapi ketika dia ngomong gitu, itu tuh kayak sebuah tamparan besar untukku gitu. Terus kayak akhirnya aku berdoa sih kepada Tuhan. Itu ingat banget aku pada saat itu Rabu Abu di GK, salah satu gereja gitulah, di salah satu gereja aku berdoa gini, oke, kalau memang Tuhan mau kami selesai, kuatkan aku untuk mengambil keputusan ini gitu kan. Aku akan memilih untuk putus gitu. Dia punya jalannya sendiri, biarlah dia pulih dulu gitu ya. Itu sih, Kak, gitu kan. Hingga akhirnya aku iakan dia gitu. Aku berharap kita putus tapi masih jalin relasi gitu. Ternyata enggak. Mungkin aku satu hal bersyukur sih, Kak, gitu. Aku nggak menyalahkan dia sama sekali. Awalnya iya aku menyalahkan sekali dia. Tapi sehingga proses saat ini aku tuh nggak mau menyalahkan dia. Karena apa? Karena
Ini di luar dari apanya ya, misalnya di luar dari apa ya, zona dia gitu loh. Ini ya ini di luar dari kontrol dia gitu kan. Jadi dia pun nggak mau di posisi ini, kalau dia pun nggak mau merasakan yang namanya kedukaan gitu. Dia pun nggak mau merasakan dilema kayak gini gitu. Aku bisa mengerti itu gitu kan. Dan akhirnya aku pikir kita bisa baik-baik gitu ya putusnya, tapi ternyata dia menghilang sampai sekarang. Jadi kakak ya terus aku tuh kehilangan banget lah gitu kak, kehilangan banget sampai dalam prosesku itu aku sempat untuk berpikiran bunuh diri. Aku nggak semua orang aku kasih tahu sih kak gitu, jadi hanya orang tertentu yang tahu gitu. Tapi ini akan semua orang tahu, Jun. Ya it's okay, karena menurutku aku butuh untuk apa ya, orang butuh untuk tahu bahwa nggak mudah mengalami ini, dan it's okay sih untuk berpikiran itu, tapi ada apa ya, ada kamu harus bangkit gitu loh. Itu yang aku alami sekarang gitu ya. Aku sempat berpikiran yang untuk berbunuh diri, itu jujur apa ya, nggak semua orang tahu yang aku bilang tadi gitu ya. Salah satu cara yang aku lakukan adalah kayak membunuh diri itu secara perlahan, itu aku minum obat. Wow. Yes. Dan kamu sudah lakukan itu? Aku atau masih wow. Udah lakukan kak. Paracetamol, kakak tahu nggak sih paracetamol itu? Ya, I know. Ya, karena jadi, aku selalu minum itu kalau sakit kepala. Yes. Jadi aku tuh sejak putus itu aku nggak tidur, nggak bisa tidur kak. Bahkan 24 jam aku pernah nggak tidur. Jadi ya aku jadi kayak gini loh kak, kakak ngantuk tapi nggak bisa tidur, itu gimana rasanya? Kayak nggak enak kan. Jadi kakak butuh sesuatu yang bisa kayak menidurkan gitu loh, untuk harus tidur nih, kalau nggak ya badan lo akan drop gitu kan. Ya 24 jam aku nggak tidur kak. Jadi tuh kayak aku kerja di yayasan, jadi kan anak-anak mau sahur kan jam 2:30 pagi ya gitu. Jadi aku udah bangun 2:30. Jadi kayak aku tuh kerja jam 9 malam. Bukan. Aku kerja itu jam 2 sore gitu ya, jam 2 sore sampai jam 9 malam. Terus nggak tidur nih jam 9 malam sampai 2:30 bangunin anak-anak untuk sahur. Aku cuma tidur paling sejam, itu pun nggak tidur, kayak cuma tutup mata doang gitu. Itu tuh nggak tidur sama sekali gitu, bahkan aku nggak tidur. Jadi aku berpikiran aku butuh sesuatu yang biar apa ya, aku butuh tidur nih gitu, aku butuh tidur supaya otakku tetap waras gitu ya. Hingga akhirnya aku minum obat itu kak, sekali mempan ya, sekali obat itu mempan, hingga akhirnya obat itu nggak ada lagi khasiatnya sama aku. Jadi kayak yang seharusnya aku minum obat itu 1 hari sekali gitu ya, hanya untuk tidur. Jadi malam itu cuma 1, jadi aku minum obatnya itu, jadi malam ini 1, kayak jarak 2 jam lagi aku minum lagi, karena nggak mempan sama sekali gitu. Aku tahu aku gila gitu, aku tahu udah ini tuh nggak waras gitu, kayak itu aku minum selama seminggu kak. Wow. Ya, bahkan apa ya, itu tuh itu nggak aku kasih tahu ke siapapun, ke orang tua aku enggak gitu ya. Jadi orang tertentu yang tahu. Tuh ya, teman kamar aku waktu di yayasan yang tahu gitu kan. Terus hingga aku kayak berhalusinasi mungkin kak, karena mungkin aku kelelahan, kecapean gitu ya, terus nggak tidur gitu ya, banyak minum obat gitu ya. Akhirnya aku tuh minum berpikiran itu malam hari, kalau nggak salah malam hari atau siang hari, aku lupa. Ada pisau di rumah, di kamar itu ada pisau di kamar. Aku sempat tertidur, terus kayak sambil nangis, tetap nangis kan. Jadi selama aku putus itu aku nangis gitu, nggak berhenti nangis gitu. Bahkan aku nggak bisa. Pada saat dia menghilang pun, aku tuh ini apa namanya, nangis gitu loh, merasa kehilangan. Jadi pada saat itu aku udah nggak merasakan apa-apa gitu, kayak zombie berjalan gitu kan, kayak zombie berjalan aja gitu. Aku lihat pisau itu, aku ambil kak, aku ambil itu pisau. Terus udah sempet gini nih, udah naruh di sini. Padahal aku tahu aku adalah anak yang penakut dengan darah. Aku tuh punya fobia darah gitu ya. Jadi kalau aku lihat darah sedikit, aku udah langsung lemes banget gitu. Berani-beraninya gitu yang fobia darah tuh naruh pisau di tangannya gitu kan. Tapi langsung kayak tersadar gitu loh kak. Itu mungkin nggak tahu apakah apa yang merasuki otak gitu. Tiba-tiba aku tersadar kan. Aku langsung kayak muncul mama gitu loh. Mama sama bapak tuh muncul gitu. Shred gitu kan, muncul. Aku langsung lepaskan itu, terus langsung duduk lemas gitu loh kak, kayak apa yang harus aku lakukan, ini nggak benar gitu kan. Akhirnya itu bisa aku buang.
Aku cerita ke temanku hingga temanku itu buang semuanya sesuatu yang membahayakan hidupku gitu ya, kayak pisau, baygon atau apapun yang ada di kamar gitu ya. Sampai seperti itu gitu ya. Hingga aku berani bersyukur aku dikelilingi orang-orang yang memberikan kekuatan pada saat itu Kak gitu, rekan kerja gitu ya. Aku hubungi atasanku dan aku menyadari bahwa aku tuh nggak baik-baik saja, aku butuh pertolongan gitu ya. Aku hubungi atasanku dan bilang, Kak, aku tuh butuh psikolog gitu ya. Aku butuh psikolog Kak, aku tuh udah nggak baik gitu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu Juni? Aku ceritakan apa yang aku alami dan akhirnya dia memutuskan oke, kamu memang butuh gitu ya. Akhirnya dia punya teman psikolog yang bersedia datang ke yayasan untuk membantuku gitu. Sekaligus dia memang ada keperluan juga di yayasan itu gitu ya. Akhirnya aku diperkenalkan sama psikolog ini gitu. Akhirnya kami konseling lah gitu ya. Konseling pribadi gitu dengan dia. Dari situ mungkin nggak sembuh 100% Kak gitu. Tapi aku menyadari bahwa dia memberikan pertanyaan, apa yang membuatmu bahagia Juni gitu kan. Ini aku udah share ya di Instagramku juga. Apa yang membuatku bahagia itu tuh pertanyaan yang tersulit pada saat itu ku jawab gitu. Apa yang buatku bahagia? Selama ini aku berpikiran bahwa kebahagiaanku itu adalah senternya si dia gitu. Senternya itu dia. Jadi aku tahu pun kami LDR, yang penting status kami pacaran, kami masih komunikasi, dia sayang sama aku, udah that's it. Itu tuh udah buat aku bahagia gitu. Jadi center itu adalah dia, pusatku adalah dia, bukan Tuhan gitu kan. Jadi dia sebelumnya atasanku pernah bilang, Juni, gitu, jangan pernah kamu mempusatkan hidupmu pada seseorang. Saya saja bukan istriku menjadi pusat kehidupanku. Karena apa? Ketika dia meninggal, kan hidupku harus tetap jalan. Dia bilang life gitu. Must go on. Ya, bahkan aku selalu bilang begitu ke istriku. Kamu jangan pusatkan aku dalam hidupmu. Karena kalau aku meninggal, hidupmu masih harus tetap berjalan. Ada anak-anak yang harus kamu bertahan hidup untuk anak-anakmu gitu kan. Aku pada saat itu belum masuk otak lah gitu ya, kayak karena lagi galau-galaunya gitu, nggak ada masuk otak lah gitu. Tapi setelah aku pikir-pikirin benar gitu ya, terlalu dangkal tentang kehidupan yang ku kotak-kotakan lah gitu tentang kehidupan ini gitu ya. Selama ini hidupku hanya sebatas dia gitu. Jadi kotaknya cuma sedikit aja gitu ruang lingkupnya. Ternyata hidup itu tuh luas sekali. Luas banget gitu ya. Hingga akhirnya aku belajar sih di situ Kak, bagaimana untuk mencintai diri sendiri. Jadi psikolog itu juga mengajarkan aku, coba kamu cari sesuatu yang buat kamu senang, menjalankan hobimu. Bahkan pada saat itu aku nggak tahu lagi hobiku apa Kak gitu. Jujur aku nggak tahu lagi pada saat itu hobiku apa gitu kan. Akhirnya aku beranikan diri untuk ngambil cuti 1 hari. Aku keluar dari yayasan itu, aku pergi ke mall pada saat itu karena kan pada ya tahu Kak sendiri daerah Jakarta itu hanya ada itu doang gitu ya. Aku ke mall, aku berjalan-jalan, nggak tahu sebenarnya tujuannya mau ngapain, hanya ke mall doang gitu kan. Aku beli buku, aku baca buku, itu tuh ternyata buat aku tuh sedikit merasakan keluar dari zonaku gitu ya, sedikit keluar dari zona lah gitu kan. Walaupun nggak terlalu membantu, tapi aku berani untuk melakukan itu, mengubah gitu ya, mengubah pola yang selama ini ku lakukan, yang ku tidak kulakukan gitu ya. Kemudian perlahan-lahan sih gitu Kak. Jadi perlahan-lahan aku bisa kayak belajar untuk mencintai diriku. Psikolog juga mengajarkan itu, lebih pada fokusnya ke kamu Juni gitu Kak. Dia juga katakan dia udah bahagia dan kamu pun juga berhak bahagia gitu. Kamu berhak untuk bahagia, bahkan jauh lebih berhak untuk bahagia gitu kan. Kamu tuh cukup jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Kamu itu bangkit, dia selalu bilang gini, kamu tuh bangkit jadi Juni yang baru, bukan untuk mama papamu, bukan untuk keluargamu, tapi untuk dirimu sendiri. Nah gitu. Karena selama ini aku berpikiran aku tuh harus hidup karena ada mama bapak yang bersama aku gitu loh Kak. Ada mama bapak yang bakalan sedih kalau aku tuh kayak gini terus.
Aku lupa tentang diriku. Aku lupa gitu siapa aku. Mesti yang butuh ini kan yang jalankan adalah aku gitu. Jalankan hidup ini kan adalah aku gitu kan, bukan orang lain gitu. Nah, psikolog ini mengingatkan aku tentang itu gitu. Ingat Juni gitu ya. Kamu berhak bahagia karena kamu itu adalah apa ya, manusia yang diciptakan Tuhan gitu ya. Karena kamu diciptakan langsung oleh Tuhanmu gitu. Dan satu hal lagi dia bilang lagi, diingatkan lagi sih Kak. Jadi setiap pertemuan tuh dia selalu diingatkan gitu kan. Kamu tuh move on gitu. Kamu tuh untuk bangkit kembali bukan karena dia, bukan karena mama papamu, tapi karena kamu sendiri. Gitu. Untuk kepentingan dirimu sendiri ya. Jadi stop untuk memikirkan orang lain, stop untuk mengalah demi kebaikan orang lain, demi kebahagiaan orang lain. Sekarang pikirkan kebahagiaanmu. Dari situ Kak, kayak oke, gitu kan. Benar, aku selama ini kayak memikirkan orang lain gitu, nggak memikirkan diriku sendiri gitu. Terlalu banyak yang kupikirkan gitu. Bahkan aku mikirkan selama itu, dia udah makan belum ya? Bahagia nggak ya dia? Gimana prosesnya? Bagaimana jemaatnya, menerima dia nggak ya? Itu yang kulakukan Kak, itu yang kupikirkan. Aku nggak mikirkan lukaku, gitu. Yang kupikirkan cuma dia gitu, dia dan dia gitu. Tapi aku belajar gitu. Nggak mudah, aku mau bilang ini, teman-teman, nggak mudah untuk ini berproses ini. Aku jatuh bangun Kak, jatuh bangun. Bahkan ketika aku pun resign dari yayasan itu, kenapa aku milih resign? Karena salah satunya aku harus cari suasana yang baru sebenarnya gitu. Sehingga aku punya aku bisa tahu kemana arahku gitu. Karena kan ini baru pertama kalinya aku melangkah tanpa dia. Ya. Gitu ya. Ini pertama kalinya aku melangkah tanpa dia. Ini pertama kalinya aku ngambil keputusan tanpa dia. Ini pertama kalinya aku menjalani kehidupanku tanpa dia selama 6 tahun gitu ya. Dan berat Kak gitu, berat sekali bahkan gitu ya. Ketika aku berpikiran untuk bunuh diri, berpikiran untuk resign, bahkan berat sekali untuk resign dari yayasan itu, karena yayasan itu banyak sekali membantuku gitu kan, keluar dari zona nyamanku, bahkan ke kota yang nggak pernah aku tahu, ke kota yang aku nggak ada saudara sama sekali gitu loh Kak. Aku beranikan diriku untuk memulai kehidupan baruku, lembaran baruku tanpa dia. Dan kumulai dengan diriku sendiri gitu. Nggak mudah jatuh bangun. Bahkan aku beberapa bulan sempat hubungi dia Kak gitu. Dia nggak balas. Itu kayak nyusuk gitu nggak. Dia nggak balas. Jadi kayak berhubungan itu cuma satu arah gitu. Jadi cuma aku doang yang, halo apa kabar, bagaimana kabarmu? Gitu-gitu. Balas. Ya nggak dibalas gitu kan, nggak dibalas. Mungkin dia punya alasan yang lain gitu. Bahkan sempat bulan 4 kemarin Kak, ini kenapa aku bilang aku jatuh bangun, karena bulan 4 kemarin aku tuh nggak bisa tidur, aku insom parah. Karena kan kejadiannya kan putus bulan 4 ya Kak ya. Dan bulan 4 ke tahun ini tuh aku insom parah. Ternyata aku memang belum selesai sepenuhnya gitu. Bulan 4 aku insom parah Kak, sampai bulan 5. Nah, itu 1 bulan full aku bener-bener parah banget sih Kak, nggak tidur. Jadi kayak beruntungnya aku pada saat itu tuh sekolah pakai GCR, belum pakai Zoom. Jadi kalau GCR itu cuma kirim tugas gitu ya. Jadi aku cuma melek itu sejam. Jadi 24 jam itu cuma melek sejam. Jadi aku cuma kirim tugas ke GCR, terus lebihnya aku kalau siang aku tidur, tapi tidurnya itu kayak cuma sejam 2 jam. Terus sampai pagi nggak tidur lagi Kak. Gitu. Aku tidur jam 4:30 pagi, terus bangun nanti 5:30 untuk briefing, terus kirim tugas, terus dari 5:30 itu aku nggak tidur lagi gitu. Melek lagi gitu. Selama berapa hari itu deh? Sebulan. Wow. Sebulan Kak. Bahkan aku udah minum obat itu lagi. Gitu. Aku minum obat itu lagi, aku jujur. Cuman nggak sesering itu, misalnya cuma sekali 2 kali waktu itu. Tapi menurutku tuh aku udah belum terlalu pulih gitu kan. Akhirnya aku kayak searching di online gitu kan, kayak konsultasi pribadi kayak gitu-gitu loh, psikolog. Nggak mempan, kayak menurutku aku tuh butuh yang face to face gitu. Aku nggak agak sulit untuk bercerita melalui
daring gitu, WA atau apapun itu. Aku nggak terlalu bisa gitu kan Kak. Akhirnya aku putuskan oke, nggak usah pakai. Aku udah bayar itu psikolognya gitu. Aku udah bayar psikolognya tapi nggak mempan menurut aku gitu. Oke, nggak aku pakai lagi kan gitu. Akhirnya aku berusaha untuk belajar sendiri. Akhirnya aku menemukan apa ya. Jadi itu teman-teman, ketika kita terluka, cari apa yang bisa membuat kita itu pulih, cari apa yang bisa mengobati kita gitu. Aku pada saat itu aku cari sih. Jadi aku coba minum, nggak mempan kan, tapi kan nggak mungkin minum terus ya, minum obat itu terus ya gitu. Terus aku coba lari ke psikolog, nggak mempan juga menurut aku gitu ya. Terus aku coba baca buku Kak, baca buku pada saat itu supaya aku, kata orang kalau obat terlalap adalah ketika kita baca buku-buku berat gitu ya. Aku udah coba baca buku, aku beli buku gitu Kak, di BPK Gunung Mulia aku beli buku lagi. Tapi menurutku belum terlalu mempan gitu kan. Hingga akhirnya aku menemukan satu, yaitu yoga. Dari yoga aku bisa menemukan kayak kembali fokus pada diri sendiri, berefleksi, meditasi. Jadi kayak mengosongkan diri gitu. Dari yoga itu. Jadi setiap kali aku yoga, badanku capek banget gitu ya. Padahal yoga tuh nggak terlalu nggak seberat. Jadi yoga itu yoga untuk ini sebenarnya yoga untuk menghilangkan stres, bukan yoga yang workout gitu loh Kak, bukan yang terlalu berat gitu. Tapi capek banget ya, rasanya capek banget. Jadi ketika selesai yoga, udah tinggal bablas tidur gitu. Jadi nggak tahu kenapa yoga itu memberikanku membantuku lah gitu, membantuku untuk lebih baik pada saat bulan 4 itu. Dan bulan 5 tidurku udah kembali normal lah gitu, udah kembali normal sampai sekarang gitu. Aku udah bisa tidur dengan baik, pola tidurku udah aman. Jadi pokoknya pada saat aku jatuhnya dulu aku itu pola hidup itu nggak bagus gitu, nggak bagus sekali. Bahkan aku udah kurus banget Kak, udah kurus banget 45 atau 47 gitu. Sekarang 51. Tapi maksudnya itu proses gitu ya. Itu proses jatuh bangun. Hingga kemarin itu aku beranikan diri untuk IG live gitu kan. Mungkin sebenarnya baru 2-3 IG live sih sebenarnya gitu. Tapi aku berani untuk challenge diriku sendiri untuk IG live, bercerita ke banyak orang. Tapi dalam arti bukan mengorek tentang diriku. Jadi kayak membahas hal yang lain gitu. Supaya ada pengalihan gitu kan. Gitu sih Kak. Jadi itulah prosesku. Jadi untuk orang-orang mungkin saat ini yang merasakan pernah apa yang aku rasakan gitu ya, nggak apa-apa kamu saat ini tuh lagi jatuh, rasakan gitu sih, rasakan sakit itu sih. Aku selalu diingatkan, rasakan sakit itu, jangan buru-buru untuk pulih. Jangan buru-buru untuk pulih gitu. Dan ingat ada Tuhan. Jadi tempatkan lagi sentermu itu bukan dia. Kembalikan Tuhan ke dalam hidupmu gitu. Tuhan itu sebenarnya udah ada, tinggal kamu yang mengembalikan dalam dirimu gitu. Dia selalu ada di samping kita kok gitu. Cuman kita lupa untuk membawa dia dalam hidupmu, menaruh dia lagi di dalam kehidupanmu. Kita lupa dengan itu. Gitu. Jadi kembalikan lagi Tuhan dalam hidupmu. Bukan dia yang datang, kita yang datangi dia. Karena dia sudah datang sebenarnya gitu. Dia sudah datang. Sudah hadir. Iya, sudah hadir gitu. Kita yang mendatangi dia gitu. Kita pegang tangannya gitu. Jangan lepaskan lagi gitu. Karena apa? Karena kalau kamu kamu tuh terlebih dahulu mencintai Tuhan dulu baru orang lain. Karena ketika kamu sudah mencintai Tuhan, kemudian kamu mencintai orang lain, jadi kamu dijangkiti pun oleh orang lain itu nggak akan terasa sakit lagi gitu, karena ada Tuhan gitu kan. Itu yang kulupakan. Jadi selama ini sebenarnya dari 6 tahun itu aku tidak pernah mendoa. Jadi aku selalu berdoa gini Kak. Setiap enif itu doaku adalah Tuhan tolong tolong restui, aku selalu menggunakan kata itu, tolong restui hubungan kami gitu kan. Tapi aku lupa untuk mendoakan hatiku jika ditinggalkan harus seperti apa gitu. Aku lupa untuk mendoakan itu. Tapi yang kudoakan adalah tolong restui hubungan kami gitu. Agak maksa lah ya. Jadi agak maksa gitu. Jadi aku ternyata selama 6 tahun ini memaksakan kehendakku gitu. Bukan kehendak Tuhan yang kupakai, tapi kehendakku gitu. Nah, itu aku belajar sih gitu, belajar untuk tidak memaksakan apapun yang ku mau gitu ya. Belajar untuk melihat apa yang rencana Tuhan. Sekarang itu adalah
Jangan tanyakan Tuhan kenapa kamu merasakan sakit. Jangan tanyakan Tuhan kenapa kamu mengalami ini semua. Tapi mintalah kepada Tuhan, gitu ya. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu diberikan hikmat, kekuatan, supaya bisa memahami dan menjalankan rasa sakit itu. Dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sih, Kak. Aku tuh banyak belajar sih. Jadi aku menemukan aku bisa mencintai diriku sendiri, aku menemukan apa yang harus, passion apa yang kupunya, aku menemukan, oh ternyata ada banyak orang yang mencintaiku selain dia, gitu sih Kak. Ya teman-teman pasti bisa lah ya. Jadi sorry Kak potong ya, karena teman-teman Juni ini orang yang kalau sudah gitu, dia nggak perlu ditanya banyak hal, dia akan cerita terus-menerus sampai akhirnya dia sudah lelah gitu. Jadi oke, nggak apa-apa Jun. Maksud kakak gini, aku juga karena ini kan sesinya bercerita ya, aku tidak menginterview Juni sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kakak lihat, supaya jadi teman-teman yang dengar ini tidak berpikir bahwa patah hati, sakit hati, luka hati itu hanya karena berpacaran sangat lama. Ya. Itu enggak selalu. Karena kakak pernah di posisi Juni, padahal kakak pacarannya hanya 3 bulan. Tapi pikiran untuk menikah, hitung-hitungan berapa peradaban. Kalau Juni kan masih, bukan masih sih, tapi ada halangan, artinya budayanya beda, pekerjaan beda, apalagi banyak hal yang beda. Nah, aku tidak ada, profesi sama, budaya sama, udah dikenalin ke keluarga, tapi ya lagi-lagi bukan kehendak kita gitu. Jadi maksudnya untuk teman-teman jangan berpikir bahwa sesi ini hanya bisa didengarkan untuk orang-orang yang oh ini 6 tahun, oh aku masih sekian bulan, enggak. Karena patah hati itu bukan karena kuantitas berpacaran sih, bukan karena berapa tahun, tapi kualitas sayangnya seperti apa, hubungannya seperti apa, perkenalan seperti apa, dan ya memberi hatinya sebesar apa menurut kakak sih secara pribadi gitu ya. Tapi Jun, kakak jadinya penasaran ya, untuk 6 tahun itu kan bukan waktu yang singkat dan bukan bukan waktu yang singkat lah pasti. Kayak kakak bilang tadi udah lulus SD nih kalau anak disekolahin gitu kan. Artinya ya banyak pengalaman lah. Tapi apa sih makna pacaran buat Juni sendiri gitu, terlepas dari yang Juni ceritain tadi ya. Tapi kan ada sesuatu nih yang bikin Juni bertahan selama 6 tahun. Arti pacaran sebenarnya buat Juni secara pribadi, apakah itu pacaran, apa-apa saja yang harus ada di dalam berpacaran gitu, boleh juga sharing. Apa sih arti berpacaran yang menurut Juni lah, siapa tahu ada yang bisa terinspirasi dari itu gitu. Boleh Jun. Sebenarnya kenapa bisa bertahan 6 tahun, makna aku tuh nggak pernah kepikiran sih Kak apa makna pacaran. Sebenarnya enggak, tapi dari apa yang ku jalani gitu ya, dari apa yang kami jalani, pacaran itu kenapa kami bisa bertahan 6 tahun, pacaran itu adalah rekan teman, sahabat, partner yang bisa menjalani menjalani kehidupan ini bersama-sama, tetapi dengan easy going gitu. Jadi dengan easy going, terus saling terbuka, saling komitmen gitu. Itu sih makna pacaran yang kurasakan. Jadi cari partner itu yang bisa membimbingmu juga, tapi sekaligus jadi guru bagimu, tapi bisa juga sebagai kekasih yang memberikan kehangatan gitu kan. Itu sih. Jadi kenapa aku bisa sampai kayak susah banget move on, karena aku kehilangan paket lengkap itu tadi yang aku bilang. Karena itu ada di dia gitu kan. Sekaligus dia juga guru spiritualitasku sebenarnya gitu. Karena selama kami pacaran kita itu ada doa bersama gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kalau selama LDR dulu ya Kak ya. Jadi kita komunikasi itu cuma pagi hari. Aku melakukan ini ya, ini gitu. Kegiatan aku ini. Dia cuma kasih tahu itu, terus kita komunikasinya malam hari juga gitu. Malam hari cuma video call cuma sebentar gitu. Cuman karena kan dia juga sibuk, aku juga lelah untuk istirahat kan. Jadi cuma 15 menit gitu. Jadi kita video call untuk berdoa, lalu nanti aku tidur, dia mengerjain tugas gitu. Jadi video call itu hanya untuk berdoa sebenarnya. Adapun nanti kita momen untuk bercerita, kualitas untuk ceritanya itu ada pada saat-saat tertentu gitu. Tapi itulah rutinitas kami. Jadi
Dalam arti aku tuh kehilangan guru spiritualitas yang aku bilang itu karena dia membantuku untuk apa ya, mengingat Tuhan sebenarnya gitu. Walaupun tujuan aku mengingat Tuhan itu karena dia, bukan karena aku sendiri gitu. Tapi dalam arti dia pria yang baik gitu ya, yang bisa mengarahkan pasangannya untuk selalu nih pada apa ya, pada jalannya gitulah. Jadi pacaran itu, carilah pacar yang bisa menjadi apa ya, menjadi temanmu, sahabatmu, kekasihmu sekaligus gurumu, sekaligus yang bisa memberikan kamu apa ya, mengingatkan kamu, mengkritik kamu, mengajari kamu gitu. Jadi kalau paket ini udah lengkap ya, menurutku pacarannya akan berkualitas. Itu sih Kak. Karena Tapi satu kalau ya, iya, jadinya kamu kehilangan dirimu sendiri toh Jun. iya jatuhnya itu sebenarnya. Hingga akhirnya aku menyadari bahwa aku tuh nggak punya kemampuan. Bahwa paket lengkap tidak terlalu lengkap. Tapi maksudnya itu salah satu Ya, dari ya situlah. oke. Jadi dalam arti kan ada tuh ya yang kayak apa sih pacaran, misalnya kayak tujuan pacaranmu apa sih, kayak ya udah hanya untuk jalan apa ya, hanya untuk mengisi kekosongan. Aku sih udah nggak lagi gitu Kak. Jadi itu dulu tuh bahkan kita udah memikirkan oke, pacaran ini mau kemana itu di pada saat 4 tahun kita pacaran, kita udah mikir ke situ kemana gitu. Karena itu tadi, jangan buang waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna, menurutku sih gitu. Jadi kalau kakak tangkap ya, semoga aku nggak salah tangkap, tapi nanti kalau misalnya salah, Juni yang lurusin lah. Kakak tangkap bahwa arti berpacaran adalah relasi yang membuatmu sama-sama berjalan lebih baik. Jadi nggak cuma pasangan, tapi kita sama-sama berproses untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, cuman kan jodoh dan tidaknya ataupun ya itu Tuhan lah yang tahu. Tapi paling tidak hari ini kalau bisa Juni juga cerita apakah ada penyesalan 6 tahun yang lalu kok kayaknya nggak usah lah gitu. Boleh lah, maksudku karena kan kembali lagi ke arti yang tadi loh Jun, berjalan lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Kalau logika kakak sih ya kalau udah berjalan untuk menjadi orang yang lebih baik kan berarti 6 bulan itu 6 tahun itu bukan hal yang sia-sia atau untuk hari ini dibandingkan 7 tahun yang lalu 7 sampai 8 tahun yang lalu pasti Juni udah jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi boleh sharing apakah ada penyesalan sekalian boleh ya supaya yang lain juga tahu bahwa jangan menyesal untuk sesuatu yang udah dijalani atau apalah. Oh jadi kakak yang interview gitu. Boleh cerita juga deh. Oke. Kalau aku Kak, aku nggak pernah menyesal mengenal dia. Aku nggak pernah menyesal menjalani hubungan 6 tahun dengan dia. Aku nggak pernah menyesal bertemu dengan dia. Justru aku bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Karena dia sudah mengisi kehidupanku selama 6 tahun gitu. Bahkan kalau boleh sepatah dua kata untuk dia gitu ya. Aku cuma bahkan justru penyesalanku ialah kenapa kami putus tidak secara langsung bertatapan gitu. Kenapa harus melalui media, sehingga aku tuh tidak bisa mengucapkan kata perpisahan untuknya gitu loh Kak. Padahal aku ingin mengucapkan kata perpisahan sebenarnya, tapi itu udah nggak ada artinya sebenarnya lah kan gitu. Cuman adalah jika boleh di sini gitu ya, aku tuh nggak pernah kalau aku membayangkan dia ada gitu ya, terus dia melihat Dia ini nonton misalnya, video inilah. ya dia nonton video ini gitu ya, aku tuh mau bilang gini sama dia gitu, terima kasih untuk 6 tahun sudah mencintaiku, terima kasih 6 tahun untuk kita boleh bersama-sama, terima kasih sudah membantuku menjadi orang yang lebih baik. Berkatmu aku tahu apa yang menjadi kekuranganku, berkatmu aku tahu apa yang menjadi kelebihanku, berkatmu juga aku tahu bagaimana aku harus bangkit, berkatmu juga aku tahu bagaimana harus berproses, tidak memikirkan omongan orang lain. Dia selalu mengajarkan itu sih, stop untuk dengarkan kata orang lain gitu. Berkatmu aku punya kepercayaan diri untuk melangkah. Terima kasih untukmu yang sudah menemaniku selama 6 tahun dan aku tidak pernah menyesal sudah
pernah mencintaimu dan aku tidak pernah menyesal uh, apa ya, bertemu denganmu. Aku tidak pernah menyesal itu. Bahkan aku justru katakan pada Tuhan, terima kasih sudah memberikan dia untukku walaupun cuma 6 tahun. Tugasku sudah selesai menemani dia dan tugas dia sudah selesai menemaniku gitu. Dan berbahagialah untukmu di sana. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang boleh kamu kerjakan, biarlah kamu boleh menjadi berkat. Segera pulih, aku pun akan pulih. Dan selamat untuk mencari kebahagiaanmu, dan aku pun akan mencari kebahagiaanku sendiri. Dan kalau boleh aku ingin bertemu sih sebenarnya. Reunian. Kayak aku tuh pengen bertemu sebenarnya, kayak apa ya? Setidaknya aku tahu aja dia seperti apa, ekspresi dia seperti apa. Boleh nggak sih Kak aku mengucapkan kata rindu di sini? It's okay, karena kan rindu nggak cuma untuk apa ya, untuk orang yang pernah ada kisah. Gak apa-apa. Meskipun sudah tidak punya kisah kasih, ya wajar dong punya kerinduan 6 tahun, kok. Ya aku tuh cuman mau bilang aku rindu gitu. Aku sangat merindukanmu gitu. As a friend, like. Mungkin semua proses dulu ya. Aku rindu dulu proses kita bersama-sama. Aku rindu bagaimana kita berjuang gitu. Aku rindu bagaimana kita menghabiskan waktu bersama. Aku rindu dengan senyumannya sih Kak gitu. Aku rindu dengan pelukan hangatnya gitu Kak. Sangat banyak sekali yang aku rindukan sebenarnya, dan aku belum menemukan apa ya, orang yang saat ini dia yang terbaik gitu. Saat ini dirimu yang terbaik gitu. Cuman aku nggak tahu apakah aku selalu pernah aku menyalahkan diriku sebenarnya Kak. Aku pernah menyalahkan apakah aku tuh terlalu jahat, banyak kekurangannya sehingga aku tuh nggak layak untuk menjadi pendamping hidupnya gitu. Aku pernah bahkan sampai mengalah untuk tidak diadati Kak. Padahal kan kita harus beradat ya gitu kan. Aku pernah mengalah untuk itu. Tapi ya itu tadi jalan Tuhan dan aku tidak menyesali itu. Dan mau aku katakan terima kasih dan aku sangat merindukanmu. Gitu. Semoga kamu berbahagia. Walaupun aku pernah dengar kabar kamu sudah memulai kehidupan barumu dengan seseorang di sana. It's okay. Itu mungkin kesakitan untukku sendiri gitu. Tapi aku akan melalui itu gitu. Aku apa ya? Gak gampang untukku, tapi aku mau belajar untuk bukan melupakanmu, tapi belajar untuk apa ya? Menerima kehilanganmu gitu. Gak mudah tapi ya harus gitu ya. Terima kasih dan selamat untuk melayani di tempatmu yang baru. Semoga bisa jadi pendeta yang mau mendengarkan jemaat gitu ya. Rendah hati, jadi dirimu yang dulu, yang punya prinsip, jangan mau dikalahkan karena apa omongan orang lain. Oke, Jun, selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini berproses dan masih terus berproses karena mungkin untuk teman-teman yang dengerin cerita kita hari ini, wow, ada yang ikutan. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan cerita kita, mungkin kok ini yang cerita masih nangis gitu, karena untuk menyembuhkan luka itu nggak semua orang sama prosesnya, nggak semua orang sama dinamikanya. Tapi yang aku pahami ya Dek, bahwa ini juga proses dari penyembuhan luka Yuni juga, karena yang aku pernah lakukan juga bahwa ketika kita terluka itu nggak bisa ditutup selesai, enggak. Sama seperti luka-luka di badan kan, harus juga dibuka perbannya, dibersihkan kembali, terus dikasih lagi obatnya dan ditutup lagi. Itu perih sekali. Tapi ya itu yang harus dijalani. Jadi mungkin ya yang kakak lihat bahwa ini juga bagian dari proses Yuni yang orang nggak bisa hakimi kok udah 2 tahun masih segitunya atau apa. Dan ada orang yang 10 tahun berpacaran juga setahun juga udah bisa move on dan lain sebagainya. Nggak semua proses itu sama. Nikmati, terima, dan ya jalani proses itu sendiri gitu. Itu buat kakak. Nah, tapi kakak mau tanya juga Yun, 2 tahun ya, 2 tahun hampir
kan berproses untuk menyembuhkan di rindu, itu kan. Apa sih yang sering sekali jadi apa ya, penghalang hambatan dalam penyembuhan itu? Jadi ini sampai 2 tahun dan akan terus berjalan untuk terus menyembuhkan diri rindu. Apa yang selalu jadi penghalang bagi seorang Yuni dalam menyembuhkan diri sendiri, dalam menyembuhkan luka dalam hati rindu? Mungkin kalau penghalangnya ya memori sih Kak, jadi kenangan-kenangan dulu sebenarnya gitu kan. Tadi kan aku sudah bilang dia tuh paket lengkap bagiku gitu kan. Jadi banyak hal yang aku sahabat aku kehilangan banget gitu, sosok sahabat, karena aku pribadi adalah orang yang sangat sulit untuk menemukan sahabat yang bisa diajak cerita. Bahkan kalau untuk kuliah pun sampai sekarang sahabat yang bertahan itu cuma satu orang gitu ya, yang bisa bertahan denganku gitu. Karena ya itu tadi, aku tuh bukan tipe orang yang mudah untuk inilah gitu. Aku mudah dekat dengan orang lain, tapi nggak semua hal yang bisa aku ceritakan ke orang lain gitu. Jadi dia termasuk orang yang bertahan dulunya gitu, yang bertahan mendengarkan cerita-ceritaku. Jadi aku kehilangan sekali itu. Bahkan ketika aku mau ngambil keputusan pun aku harus, jadi apa yang aku lakukan, hal kecil apapun yang ingin aku lakukan itu selalu aku kompromikan ke dia gitu. Aku selalu diskusikan ke dia gitu. Jadi aku kehilangan sekali itu Kak. Jadi pada saat aku berada titik di mana aku lelah gitu ya, terus kayak tiba-tiba keingat dia, kalau seandainya dia dulu ada, aku pasti akan cerita gitu. Aku akan banyak ngobrol dengan dia, pasti dia akan memberikan solusi, pasti dia akan memberikan kekuatan gitu-gitu kan. Tapi itu nggak aku temukan gitu, itu nggak aku temukan sekarang gitu, belum aku temukan gitu. Teman untuk bercerita itu tadi nggak ada lagi, terus teman untuk berbagi apa ya, canda tawa nggak ada lagi gitulah Kak. Jadi kayak banyak memori yang memang aku kehilangan tentang dia gitu. Bahkan jika aku mengingat dulu kami Enif gitu, jadi sebenarnya di Enif itu tuh kayak kenapa gitu ya. Di Enif itu sih sebenarnya kenangan yang menurut aku tuh yang sulit aku lupakan, karena itu momen terakhir dan itu menurutku momen yang paling bahagia menurutku gitu. Kenapa harus putus gitu, itu sih Kak. Jadi memori kenangan, banyak kenangan-kenangan yang boleh kami rajut bersama gitu selama 6 tahun itu gitu sih. Itu yang lebih ini ya. Oke, jadi tadi sebenarnya di proses penyembuhan Yuni udah cerita soal yoga dan mencoba menemukan Tuhan di dalam yoga dan fokus untuk diri sendiri, prosesnya untuk bisa mencari psikolog dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semangat deh, Jun, semangat deh. Iya, itulah prosesnya.